Tapi tadi ada info itu kemungkinan Juni. Wah, berarti masih lama Bapak Ibu. Nah, tapi kita selalu berpikir positif saja. Berarti kita masih diberikan kesempatan untuk belajar lebih lama lagi sehingga nanti pas atau waktu pretest itu kita benar-benar siap. Jadi ambil positifnya saja Bapak Ibu. Jadi kita masih diberikan waktu yang longgar untuk belajar lebih giat lagi sehingga kemarin materi yang banyak itu untuk nanti bisa benar-benar kita paham sampai istilahnya bahasa Jawanya ngelotok gitu. Jadi itu tidak masalah, tapi tetap Bapak Ibu selalu dicek di SIM PKB masing-masingnya. Barangkali ujuk-ujuk itu minggu depan, minggu depannya gitu. Nah, itu perlu yang perlu panjenengan atau ada semua perhatikan. Jadi itu informasi sekilas saja tadi waktu pembelajaran luring sempat geger itu loh gak jadi minggu depan gitu. Padahal sudah belajar sudah sangat siap sekali. Nah, tapi positifnya mungkin kita masih diberikan waktu untuk belajar lagi sehingga nanti benar-benar siap. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu. Ini sudah ada 20, separuhnya sudah lebih. Jadi nanti waktu selanjutnya akan saya langsung berikan ke Bu Putri untuk nanti dimimpin doa, langsung dimulai melanjutkan kemarin yang belum selesai gitu ya Bu Putri. Iya Pak. Oke, demikian dari saya. Selanjutnya waktu kami berikan ke Bu Putri Nurfahmi. Monggo Bu Putri dipandu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Di malam hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tatap maya untuk melanjutkan pembahasan soal pretest PPG tahap 2 di tahun 2022. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama agar diberikan pemahaman, kemudahan dalam memahami materi. Berdoa mulai. Oke, Bapak Ibu semua, saya izin share screen untuk melanjutkan pembahasan soal kemarin. Apakah sudah tampak di layar Bapak Ibu semua? Sampun Bu. Sampun. Oke. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal kemarin sampai nomor 25. Sekarang di nomor 26. Dalam pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat membangun sendiri, membangun pengetahuannya sendiri. Kemarin sudah dijelaskan, ada kata kunci membangun pengetahuannya sendiri, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajari dan menyusun konsep ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Jadi membentuk pengetahuan sendiri. Sesuai dengan prinsip-prinsip dari peserta didik, diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Jadi tidak hanya diberitahu, kalau diberitahu itu hanya menerima pengetahuan baru saja. Atau siswa itu tidak menemukan materi sendiri, hanya menghafal. Teori belajar yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran ini adalah, jadi di sini itu siswa membangun pengetahuannya sendiri, mencari maknanya sendiri, dan siswa itu tidak hanya menerima materi, tapi siswa juga mencari materi. Teori apakah ini? Kira-kira jawabannya A. Kognitivisme, B. Humanistik, C. Gestalt, D. Behaviorisme, atau E. Konstruktivisme. Jawabannya apa, Bapak Ibu? Konstruktivisme. Dari kata konstruk, membangun.
Jika kognitif hanya menerima pengetahuan baru, memperoleh pengetahuan baru saja, siswa tanpa mencari tahu. Humanistik memanusiakan manusia. Teori Gestalt ini berpandangan bahwa pembelajaran tidak hanya stimulus respon, tapi juga pemahaman terhadap suatu masalah. Kalau behaviorisme itu adanya stimulus dan siswa merespon, di mana gurunya yang aktif, siswanya hanya mendengarkan saja. Bisa dipahami dan jelas, Bapak Ibu? Jelas. Jelas, oke. Oke. Sekarang nomor 27. Media pembelajaran berbasis TIK yang sesuai untuk pembelajaran materi letak kepulauan Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya adalah, kita cari kata kuncinya terlebih dahulu. Materi yang akan diajarkan adalah tentang letak kepulauan Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi untuk mengajarkan letak kepulauan biasanya menggunakan video, menggunakan gambar peta. Pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi biasanya menyajikan data-data, angka-angka, sosial dan budaya. Selain menggunakan gambar, video, juga menggunakan penjelasan untuk lebih memudahkan kita dalam memahamkan materi kepada anak. Jadi media TIK yang diharapkan di sini itu harus ada gambar, harus ada video, harus ada paparan, harus ada data. Kira-kira yang cocok yang mana? Media streaming live karena mudah diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan dapat real time. Apakah ini bisa digunakan saat pembelajaran di kelas? B. Media video film karena sangat interaktif, mudah dan murah. C. Media kombinasi antar media online dan offline, walaupun biaya relatif mahal dan mudah diakses setiap orang. D. Media grafik, diagram, dan poster karena mudah dibuat dan harganya relatif murah. E. Media PowerPoint lebih cocok untuk menampilkan data, informasi, baik berupa tulisan, gambar, maupun film. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Yang karena seperti tadi kita temukan kata kuncinya untuk mengajarkan letak kepulauan Indonesia harus menggunakan video atau gambar. Pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi harus bisa menampilkan data. Untuk kaitannya dengan sosial dan budaya, adanya penjelasan atau paparan di PowerPoint berupa tulisan. Jadi kita harus lebih teliti, memahami, menelaah, menganalisis maksud dari materi, maksud dari soal satu persatu. Nanti di selanjutnya kita bisa berlatih menentukan media, materi yang sesuai. Paham nggih? Nomor 28, nggih. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya merupakan nilai-nilai pendidikan karakter apa, Bapak Ibu? Nilai PPPK apa? Apakah itu religius? Apakah itu jujur, toleransi, disiplin, atau tanggung jawab? Jika kata kuncinya menghargai perbedaan, baik itu agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan. C. Toleransi. C. Toleransi. Benar, tepat sekali jawabannya adalah C. Toleransi. Kalau religius berkaitan dengan agama. Wujud rasa syukur, berdoa, jujur, berkata yang baik, dapat mengemban tugasnya dengan baik.
Tanggung jawab sama saja dengan integritas. Disiplin sesuai dengan tata tertib. Nomor 29. Berkomunikasi dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik, serta mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik merupakan kompetensi apa? Kita ingat lagi sebelum menjawab soal ini. 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi kepribadian, dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Apakah Bapak Ibu sudah dapat membedakannya antara keempat ini? Sudah atau belum? Lupa, gitu. Kalau lupa kita ingat bersama dengan memperhatikan kata kuncinya. 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Itu yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini berkaitan dengan cara guru mengajar. Jadi berkaitan dengan proses pembelajaran, berkaitan dengan peserta didik. Segala macam bentuk perhatian kita terhadap peserta didik itu termasuk kompetensi pedagogik. Memilih teori belajar yang sesuai, memilih metode, media pembelajaran yang sesuai, memahami berbagai macam kemampuan pada diri peserta didik, menyusun RPP, menggunakan alat evaluasi yang sesuai, menggunakan media, alat bantu yang sesuai, itu adalah kompetensi pedagogik. Itu bagaimana cara guru mengajar, yang berkaitan dengan proses pembelajaran, yang berkaitan dengan siswa, itu masuk pada kompetensi pedagogik. Sedangkan kompetensi profesional, itu kata kuncinya adalah berkaitan dengan diri guru, atau kata lainnya pengembangan diri guru. Seperti Bapak Ibu, jika malam ini melakukan belajar bersama-sama tujuannya untuk memperoleh pengetahuan baru, untuk memperoleh pengetahuan agar dapat digunakan untuk mengembangkan diri Bapak Ibu, itu termasuk jenis kompetensi profesional. Mengikuti seminar, mengikuti diklat, itu kompetensi profesional yang berkaitan dengan diri guru itu sendiri. Kalau berkaitan dengan proses pembelajaran, proses belajar mengajar, itu kompetensi pedagogik. Untuk kompetensi kepribadian adalah guru memiliki kepribadian yang baik, atau kata lainnya guru menjadi teladan siswa. Sedangkan kompetensi sosial adalah kaitannya dengan bagaimana guru itu bisa berhubungan baik dengan orang tua siswa, dengan tokoh masyarakat, maupun dengan teman sejawat. Ini adalah kompetensi sosial dari seorang guru. Jadi keempat kompetensi ini harus dimiliki dalam diri seorang guru sesuai dengan tugas pokok seorang
guru. Jadi nomor 29 kaitannya dengan berkomunikasi dengan orang tua peserta didik masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran, kemajuan peserta didik, serta mengikutkan orang tua peserta didik dalam program pembelajaran. Ini merupakan kompetensi apa, Bapak Ibu? Kaitannya hubungan dengan orang tua. Kompetensi sosial. Sosial. Biasanya yang sering tertukar, yang masih bingung itu adalah antara pedagogik dan profesional. Untuk pedagogik tadi berkaitan dengan cara guru mengajar, berkaitan dengan proses pembelajaran, berkaitan dengan diri peserta didik. Jika profesional itu berkaitan dengan diri guru, di mana guru selalu mengembangkan diri agar menjadi lebih baik lagi. Guru mempelajari cara membuat video pembelajaran, itu termasuk kompetensi profesional. Tetapi jika video pembelajaran itu sudah diterapkan dalam proses pembelajaran, sudah diterapkan kepada peserta didik, itu masuknya kompetensi pedagogik. Paham nggih? Bisa membedakan nggih? Nggih. Sekarang nomor 30. Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Maka guru harus, jika sebagai bawahan dan menjadi anggota organisasi, maka guru itu harus memiliki sikap bagaimana? Sikap seorang guru terhadap pemimpin dapat positif atau negatif dalam menyukseskan atau menghentikan program yang telah disepakati, baik di sekolah maupun di luar sekolah. B. Seorang guru dapat kritis terhadap pemimpin dalam menyukseskan program yang telah disepakati. C. Sikap seorang guru terhadap pimpinan harus positif, dalam pengertian harus bekerja sama dalam menyukseskan program yang telah disepakati baik di sekolah maupun di luar sekolah. D. Sikap seorang guru terhadap pemimpin harus searah, harus sama, dalam pengertian harus bekerja sama dengan pihak lain yang dapat menguntungkan kedua pihak, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi sikap Bapak Ibu guru jika bekerja dan menjadi anggota organisasi dan tepatnya itu bekerja untuk bekerja sama dengan atasan, sikap yang paling baik yang harus kita lakukan yang mana Bapak Ibu? C. Nggih, tepat sekali C. C. Sikap seorang guru terhadap pemimpin itu harus positif, dalam pengertian harus bekerja sama tanpa membedakan dan menyukseskan program yang telah disepakati baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan penuh tanggung jawab. Nomor 31. Ini tentang macam-macam teks, ini tentang macam-macam teks. Bapak Ibu, kita ingat lagi tentang ragam teks. Ragam teks. Kita ingat tentang ragam teks. Ragam teks ini dibagi menjadi 4, Bapak Ibu. Ada teks faktual, ada teks faktual, ada teks tanggapan. Yang ketiga ada teks cerita dan teks normatif yang keempat. Tes faktual berdasarkan fakta. Tes faktual ini dibagi menjadi 2, Bapak Ibu, yaitu teks deskripsi dan teks prosedur. Teks deskripsi ini menjelaskan secara detail tentang sesuatu, hasil pengamatan. Biasanya
bagian-bagiannya itu ada judul, ada pernyataan umum, ada uraian atau bagian penjelas. Sedangkan teks prosedur itu adalah teks atau sebuah narasi yang menjelaskan tentang urutan melakukan sesuatu. Teks prosedur ini bagiannya ada alat dan bahan, tujuan, urutan pelaksanaan, cara kerja, dan kesimpulan. Itu adalah ciri dari teks prosedur. Sedangkan teks tanggapan ini dibedakan menjadi dua, yaitu teks eksposisi dan teks eksplanasi. Apa perbedaannya? Ini yang sering keluar, Bapak Ibu harus pahami. Jika teks eksposisi, teksnya itu berupa paparan atau gagasan yang bersifat pribadi. Sedangkan teks eksplanasi itu berkaitan dengan terjadinya proses fenomena alam, terjadinya berbagai macam ilmu pengetahuan dan masalah-masalah sosial budaya. Teks eksplanasi itu biasanya disebut dengan teks sebab akibat. Ada penyebabnya dan ada akibatnya, itu teks eksplanasi, jenis teks tanggapan. Sedangkan teks cerita itu adalah menceritakan tentang sebuah kejadian, tentang bagaimana proses terjadinya sesuatu. Teks cerita ini terdiri dari teks narasi, teks anekdota, ada keterangannya waktu, pagi hari, sore hari, pada zaman dahulu, dahulu, ada tempatnya, ada tokohnya, itu adalah teks cerita. Sedangkan teks normatif adalah teks yang mengajarkan tentang aturan-aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Ini adalah teks normatif. Sekarang kita lihat nomor 31. Para ilmuwan mengatakan mereka sedang berlomba melawan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tanaman-tanaman terbaru di dunia. Sebelum spesies tersebut punah, berdasarkan studi terbaru, ada sekitar 2/5 tumbuhan di dunia yang berisiko mengalami kepunahan. Ya, sekitar 723 tanaman yang biasa digunakan untuk pengobatan berisiko punah dengan masalah panen berlebihan di beberapa bagian dunia. Hasil tersebut didapat dari penelitian yang dilakukan lebih dari 200 ilmuwan di 42 negara dan dipublikasikan pada pertemuan PBB. Berdasarkan struktur teks, kutipan tersebut merupakan bagian dari teks ini. Para ilmuwan mengatakan, ada kata para ilmuwan mengatakan, berarti teks ini adalah jenis teks yang menyatakan pendapat. Pendapatnya bagaimana? Pendapatnya adalah pendapat pribadi, yaitu dan dilengkapi dengan dukungan data sekitar 723 tanaman yang biasa digunakan untuk pengobatan beresiko punah. Penelitian yang dilakukan lebih dari 200 ilmuwan di 40 negara dan dipublikasikan pada pertemuan PBB. Jadi ada pernyataan yang berupa pendapat disertai fakta, ada data statistiknya dan sifatnya itu tidak mempengaruhi. Berarti teks tanggapan jenis apa? Kita lihat apakah eksposisi ataukah eksplanasi? Eksplanasi. 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 Oke, kita lihat. Kalau eksplanasi tadi itu kata kuncinya adalah berkaitan dengan proses terjadinya fenomena alam,
sosial, ilmu pengetahuan, ada sebab akibat. Di sini itu dijelaskan para ilmuwan mengatakan mereka sedang berlomba melawan. Berarti ini adalah pendapat pribadi dari beberapa ilmuwan. Ini termasuk teks eksposisi. Eksposisi. Kalau eksplanasi itu berkaitan dengan hal umum, fenomena alam yang terjadi di masyarakat, misalnya penyebaran virus corona, terjadinya gunung meletus, terjadinya banjir di Jakarta, itu termasuk teks eksplanasi. Sekarang agar lebih memahami lagi, kita kerjakan nomor 32. Nomor 32. Bapak Ibu nanti sambil dicatat nggih penjelasannya agar tidak lupa, nggih. Nggih. Dari beberapa teks di bawah ini, manakah yang termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi? Tadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan berupa pendapat, tanggapan tentang terjadinya proses fenomena alam atau budaya atau kejadian-kejadian sosial. Ada sebab, ada akibat. Itu adalah teks eksplanasi. Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernapasan akut parah dari negeri jiran Singapura mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Ini ada dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernapasan akut parah. Ini adalah suatu jenis fenomena alam. Jumlah tamu baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot hingga tingkat hunian hotel di Batam berkurang hingga 10%. Ini data-data yang disajikan ini ada sebabnya itu penyebaran virus sindrom pernapasan akut ini menyebabkan hunian hotel di Batam jumlahnya merosot. Demikian kata Public Relation Manager Goodway Hotel Puri Garden. Jadi di sini dijelaskan ada fenomena alam tentang penyebaran virus sindrom pernapasan akut parah, dan ciri khas dari paragraf eksplanasi adalah berupa sebab dan akibat. Penyebabnya adalah virus sindrom pernafasan akut parah, menyebabkan bisnis perhotelan di Batam, jumlah tamu baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot. Jadi, ini termasuk jenis teks apa, Ibu Bapak Ibu? Teks eksplanasi. Eksplanasi karena berkaitan dengan terjadinya proses fenomena alam, dan di teks ini itu terdapat hubungan sebab akibat. Sekarang yang B kita analisis agar kita lebih memahami. B, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Tidak sedikit orang yang meninggal dunia karena menderita penyakit jantung. Tetapi kebanyakan orang tidak lagi memperdulikan kesehatan jantung mereka. Hal ini dapat dibuktikan oleh jumlah perokok aktif yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini pendapat pribadi disertai dengan sajian data yang mendukung. Ini dibuktikan oleh jumlah perokok aktif yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini teks tanggapan jenis apa Bapak Ibu? Kalau yang pertama tadi eksplanasi, kalau pendapat pribadi disertai dengan sajian data, dikuatkan dengan adanya data, ini termasuk jenis teks Eksposisi. benar sekali, nggih. Eksposisi, nggih. Sekarang yang C, agar kita lebih memahami ragam teks. Yang C, ini eksposisi. Yang C, Real Madrid adalah salah satu tim sepak bola yang ditakuti oleh tim-tim sepak bola lainnya. Hal itu karena pada tahun 2016 kemarin, raksasa Spanyol ini mampu mengumpulkan 4 trofi sekaligus. Ini ada data, ada pendapat, ini juga termasuk teks eksposisi.
sisi. Posisi. Eksposisi. Sekarang yang D, Kartini adalah seorang wanita Jawa yang mempunyai pandangan melebihi zamannya pada saat itu. Meski dia sendiri terbelenggu oleh zaman yang mengikatnya, ini juga termasuk teks eksposisi. Teks eksposisi. Jadi yang merupakan teks eksplanasi, jawabannya adalah A. Paham nggih? Diingat nggih, kalau eksposisi itu bersifat pribadi, tanggapan pribadi, tidak menjelaskan tentang berbagai macam fenomena alam, kejadian sosial, dan jika dijelaskan diperkuat dengan data-data, itu eksposisi. Jika ada hubungannya sebab akibat, berkaitan dengan fenomena alam, budaya, sosial, itu adalah teks eksplanasi. Sekarang nomor 33. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Jamur enoki mengandung serat protein dan vitamin. Kandungan zat gizi dalam jamur enoki memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Selain itu, kandungan protein pada jamur enoki bisa meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Sementara itu, kandungan vitamin pada jamur enoki bisa mencegah tumbuhnya sel kanker dalam tubuh dan menangkal radikal bebas. Kandungan serat pada jamur enoki dapat membantu proses metabolisme tubuh. Urutan kalimat-kalimat tersebut agar menjadi paragraf padu adalah kira-kira nomor berapa saja, Bapak Ibu? Yang B. Yang B. B, coba yang B. Kandungan zat gizi dalam jamur enoki memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Ya, ini pertama. 1. Jamur enoki mengandung serat, protein, dan vitamin. Benar. 5. Kandungan serat pada jamur enoki dapat membantu proses metabolisme tubuh. Benar. Ya, selanjutnya 3. Selain itu, kandungan protein pada jamur enoki bisa meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Dan terakhir, sementara itu, kandungan vitamin pada jamur enoki bisa mencegah tumbuhnya sel kanker dalam tubuh dan menangkal radikal bebas. Benar. Jawaban yang benar adalah B. Jika diurutkan bisa menjadi paragraf yang padu, saling berkaitan, saling berkoneksi, adanya kaitan antara kalimat utama dan kalimat penjelas. Nomor 34. Ya. Aktivitas mewarnai berfungsi mengembangkan kecerdasan otak anak, khususnya melatih otak kanan dalam bidang seni. Terkait kreasi warna, aktivitas tersebut sangat baik diperkenalkan sejak dini. Satu hal yang harus diingat adalah jangan pernah melarang anak mengkreasikan imajinasinya. Titik pasalnya pada usia tersebut, kecerdasan dari pertumbuhan anak menjadi lebih pesat. Biarkan imajinasinya berkembang dengan sendirinya. Jangan lupa untuk memberikan penghargaan kepada anak. Jadi, paragraf ini itu jika ditinjau dari persyaratan paragraf itu memiliki kekurangan, yaitu tidak ada ketepatan antara paragraf satu dan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Kita buktikan di sini di kalimat pertama menjelaskan tentang aktivitas mewarnai yang berfungsi mengembangkan kecerdasan otak anak. Di kalimat kedua, aktivitas tersebut diperkenalkan sejak dini. Aktivitas mewarnai diperkenalkan sejak dini. Benar, masih ada kaitan. Para kalimat ketiga, satu hal yang harus diingat adalah jangan pernah melarang anak mengkreasikan imajinasinya. Titik pasalnya pada usia tersebut kecerdasan dan pertumbuhan anak menjadi lebih pesat, tidak berkaitan. Di sini aktivitas mewarnai, di sini menjelaskan tentang imajinasi anak. Coba di kalimat
selanjutnya. Biarkan imajinasinya berkembang dengan sendirinya, tidak ada kaitan. Jadi, antara kalimat 1, 2, 3, dan 4 dalam satu paragraf ini tidak berkaitan. Jadi, kalau tidak ada kaitan tidak ada kepaduan antara kalimat utama dan kalimat penjelas, berarti jawabannya apa? Termasuk kesalahan pada unsur apa? Apakah koherensi, kelengkapan, kehematan, kohesi, atau kepararelan? Coba apa? Bapak Ibu. Koherensi. Jawabannya koherensi. Apa itu koherensi? Koherensi itu adalah kepaduan isi. Di sini harus ada kaitan antara kalimat utama dan kalimat penjelas, antara gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam sebuah paragraf. Jika ini tadi tidak ada kaitannya, berarti tidak memiliki koherensi yang baik. Kalau unsur kelengkapan itu sebuah paragraf ini terdiri dari kalimat pokok dan kalimat penjelas, terdiri dari gagasan pokok dan gagasan penjelas. Di sini sudah ada gagasan pokoknya, aktivitas mewarnai, berfungsi mengembangkan kecerdasan otak. Kalimat selain ini itu dimasuk dengan kalimat penjelas, berarti kelengkapannya ada. Kehematan itu yang bagaimana? Kehematan itu tidak mengulang kata-kata yang tidak perlu. Jadi hemat kata. Kalau kata-katanya itu tidak diperlukan, tidak usah digunakan secara terus-menerus. Kohesi itu adanya kata hubung, adanya kata penghubung antar kalimat, antar paragraf. Di sini juga sudah ada. Kepararelan itu adanya saling hubungan antara kalimat 1 dan kalimat yang lainnya. Kalimat 1, 2 ada hubungan, kalimat 3 dan 4 ada hubungan. Tapi dalam kesatuan ini, dalam kepaduan membentuk isi, koherensinya itu tidak ada. Antara kalimat utama dan kalimat penjelasnya tidak saling berkaitan. Jadi jawaban yang tepat adalah unsur koherensi. Bapak Ibu sudah bisa membedakan nggih? Bisa atau tidak? Bisa nggih. Nanti sambil dicatat, sambil dipahami. Sekarang nomor 35. Ada teks 1 dan teks 2. Di sini perbedaan jenis informasi pada kedua teks tersebut adalah jeruk nipis termasuk tanaman anggota famili Rutaceae, berpawakan perdu dengan tinggi kurang lebih 3,5 meter. Berarti ini adalah penjelas, berarti definisi bagian, tidak definisi umum, karena terdiri dari beberapa kalimat penjelas. Ini. Sedangkan teks yang kedua, kandungan air yang banyak terdapat pada timun dapat membantu tubuh terhindar dari dehidrasi titik timun karena mengandung hampir 90% air di mana sekitar 26% kebutuhan air di dalam tubuh manusia bisa didapat dari timun. Berarti teks ini menyajikan tentang manfaat. Kalau ini berupa penjelasan, yaitu berarti definisi bagian, tidak definisi umum, tidak definisi utama. Jika ini definisinya itu berkaitan dengan manfaat dari timun, kira-kira jenis teks 1 dan teks 2 ini apa, Bapak Ibu? Yang B. Yang B. Kalau contohnya dari definisi umum, misalnya di paragraf 1, definisi umum adalah jeruk nipis adalah tanaman yang memiliki berjuta manfaat.
Berarti ini adalah definisi umum. Di sini ada kalimat umumnya, ada gagasan utamanya. Karena ini itu hanya kalimat-kalimat penjelas, tidak ada kalimat utamanya, maka teks 1 ini disebut dengan definisi bagian, definisi penjelas. Paham nggih, Bapak Ibu nggih? Sedangkan teks kedua ini karena menceritakan tentang manfaat, berarti teks 2 ini merupakan definisi dari manfaat, definisi manfaat. Jadi kalau teks deskripsi itu ada definisi umum, ada definisi bagian, dan ada definisi manfaat. Definisi umum kaitannya dengan hal gagasan utama, hal umum, ide pokoknya, kalimat utamanya. Sedangkan definisi bagian berisi kalimat-kalimat penjelas, kalimat-kalimat yang bersifat khusus, tidak bersifat umum. Sedangkan definisi manfaat menceritakan manfaat dari sesuatu secara detail. Manfaat bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan, bisa dari suatu barang. Ini adalah jenis teks, deskripsi, dan bagiannya. Sekarang nomor 36. Ini adalah tentang teks fiksi. Bapak Ibu, kita ingat jenis teks itu ada 2, teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi itu yang bagaimana Bapak Ibu? Coba biar tidak ngantuk, teks fiksi itu yang seperti apa? Ngantuk semua. Teks ngantuk semua? Tidak kenyataan Tidak nyata ya. Benar sekali. Teks fiksi adalah jenis teks yang berdasarkan imajinasi hayalan, bersifat tidak nyata. Sedangkan teks non-fiksi itu berdasarkan fakta dan bersifat nyata. Teks fiksi contohnya adalah ada cerpen, ada cerbung, ada roman, ada novel, dan ciri-cirinya biasanya itu ada tokohnya, ada waktunya, ada settingnya, ada alur, ada penokohan, yang dimana teks fiksi itu memiliki berbagai macam unsur intrinsik pembangun cerita. Sedangkan teks non-fiksi yang bersifat fakta nyata itu contohnya adalah artikel ilmiah, artikel penelitian, skripsi. Itu contoh buku pelajaran, itu contoh dari teks fiksi berita. Sekarang teks fiksi ini itu memiliki beberapa bagian, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Jadi bagiannya adalah ada orientasi, itu pengenalan masalah. Selain ada orientasi, teks fiksi ini juga memiliki bagian yang dinamakan komplikasi. Komplikasi adalah di mana munculnya konflik. Jadi saya catatkan, saya jelaskan struktur teks fiksi ini terdiri dari orientasi, pengenalan masalah, ada komplikasi, munculnya masalah, dan ada orientasi, komplikasi, resolusi, penyelesaian masalah, dan ada koda. Koda ini adalah pesan, amanat yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Ini adalah struktur
struktur teks fiksi, teks cerita. Perhatikan kutipan cerita berikut. Warga kerajaan Vistulina sedang berbahagia. Berarti di sini ada pengenalannya terlebih dahulu tentang warga kerajaan Vistulina. Ada pengenalan cerita, pengenalan objek. Karena wajah putri itu secantik bunga dan dandelion, Putri Dandelina tumbuh menjadi putri yang cerdas. Ini pengenalan tokoh dari Putri Dandelina. Yang istimewa, rambutnya hitam berkilau menyerupai kaca. Setiap orang yang melihatnya pasti berdecak kagum. Benar-benar putri berambut kaca. Komentar mereka, ini adalah pengenalan tokoh, pengenalan tempat. Kehidupan berjalan dengan indah hingga suatu hari muncul malapetaka, kebakaran hebat meluluhlantahkan kerajaan Vistulina. Warga Vistulina menyelamatkan diri ke kerajaan Ainkola, tetangga mereka. Karena terburu-buru, mereka tidak sempat membawa barang-barang berharga selain baju yang melekat di badannya. Struktur teks fiksi dari kutipan cerita tersebut adalah ini ada dua. Di sini ada dua. Yang pertama itu adalah tentang orientasi, di mana ditandai dengan pengenalan tokohnya Putri Dandelion. Dari tempatnya di kerajaan Vistulina, ada pengenalan waktu, dan di paragraf kedua ini ada awal terjadinya konflik diceritakan saat terjadi kebakaran. Jadi jawaban yang sesuai adalah C. Jawaban D. Orientasi yang ditandai dengan G. Pengenalan tokoh ini di paragraf 1 tentang Putri Dandelina, dan paragraf kedua ini menjelaskan tentang awal terjadinya suatu konflik, belum masuk konflik. Konfliknya bagaimana? Apakah Putri Dandelina itu jatuh miskin bersama warga kerajaan atau bagaimana? Itu termasuk konflik. Resolusinya bagaimana? Itu akhir ceritanya bagaimana? Itu adalah resolusi. Sedangkan koda pesannya bahwa kita harus selalu mengepentingkan kepentingan rakyat, kepentingan warga kerajaan. Itu adalah koda pesannya. Bisa dipahami nggih tentang struktur bagian-bagian dari teks fiksi? Gitu. Ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, dan ada koda. Orientasi, pengenalan masalah, ada pengenalan tokoh, komplikasi, munculnya masalah memuncak, resolusi ini masalah diselesaikan, penyelesaian masalah, sedangkan koda adalah pesan atau amanat yang disampaikan penulis kepada pembaca. Nomor 37, kita baca. PT PLN Persero menggandeng 20 perusahaan dalam kerjasama percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kerjasama ini ditandatangani oleh PLN dan 20 perusahaan tersebut. Kerjasama ini merupakan langkah awal antara PLN dengan berbagai mitra. Kerjasama ini dibuat dalam rangka menciptakan atau mewujudkan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Ini dilakukan sebagai bukti PLN dalam berkomitmen mendukung program pemerintah. Perbaikan kalimat bercetak miring pada paragraf tersebut adalah mana? Jawabannya A, B, C, D, atau E? B. B. Jawabannya adalah B. Ini dilakukan sebagai bukti komitmen bahwa PLN telah mendukung program pemerintah. Apakah benar? Ini yang ada tanda ininya, yang ada tanda petiknya, Bapak Ibu, yang harus diperbaiki ini. Ini dilakukan sebagai bukti PLN dalam
dalam komitmen mendukung program pemerintah. Berarti ini yang dilakukan apa? Harus jelas dulu. Yang E. Coba yang E. Kerjasama ini dilakukan sebagai bukti komitmen PLN dalam program pemerintah. Tepat. Jadi yang dilakukan adalah kerjasama. Maka kita pilih pilihan jawaban yang ada kerjasamanya. Kalau A, kerjasama ini dilakukan supaya PLN mempercayai bahwa pemerintah ini boros kata. Mempercayai bahwa ini menjadi kerjasama ini dilakukan sebagai bukti komitmen PLN dalam mendukung program pemerintah. Jawabannya E. Kalau yang A itu tidak ada unsur kehematan, mempercayai bahwa berkomitmen atas programnya. Sekarang nomor 38. Seringkali dia pun berlaku kasar, menggigit Ike jika bermain, walaupun Ike tidak marah. Tetapi sekarang Kelly sadar betapa sombongnya dia. Wajah cantiknya terawat karena Ike dan keluarganya merawat penuh kasih sayang. Ada kucing cantik tuh. Dan seterusnya. Dicuplik dari pengalaman Kelly, buku Aku Anak Hebat Jilid 2, Sekolah Menulis Indonesia. Teks tersebut termasuk ke dalam bentuk teks itu ada dua, fiksi dan non-fiksi. Ini termasuk jenis fiksi atau jenis non-fiksi, Bapak Ibu? Fiksi. Termasuk jenis fiksi. Alasannya termasuk jenis teks fiksi, kita lihat di sini itu ada tokoh yang namanya Eli, yang namanya Ike. Penokohannya bagaimana? Itu tidak memiliki rasa kasih sayang, berarti ada tokoh, ada penokohan, dan di sini dikuatkan dengan dikutip dari pengalaman Kelly, buku Aku Anak Hebat. Berarti buku ini tidak bersifat nyata, hanya bersifat imajinasi pengarang. Jadi jenisnya adalah teks fiksi. Jelas nggih? Kalau buku pelajaran itu teks non fiksi. Nomor 38. Sudah. Nomor 39. Bu Santi akan merancang perencanaan pembelajaran kelas 4 untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan KD 4.1. Menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Bu Santi membuat indikator-indikator. Salah satu indikator yang harus dibuat oleh Bu Santi adalah di sini kita lihat indikator KD ini mengajarkan tentang apa? Diawali dengan huruf angka 4. Ini mengajarkan tentang apa, Bapak Ibu? Kalau satu itu tentang sikap spiritual, sikap sosial, 3 pengetahuan, dan 4 tentang keterampilan. Jadi jika KD-nya itu KD keterampilan, indikator yang dibuat juga harus indikator keterampilan. Kalau menggali informasi, ini itu KD pengetahuan atau keterampilan? Pengetahuan. Ini pengetahuan, menggali informasi, pengetahuan. Membuat tulisan yang memiliki keterhubungan gagasan dengan teks lain. Membuat tulisan berarti keterampilan. Nanti kita lihat keterampilan. Ini keterampilan. C. Membuat keterhubungan, memperjelas, berarti ini indikator pengetahuan.
Menyusun kerangka tulisan dari beberapa teks yang memiliki keterhubungan gagasan. Menyusun berarti ini keterampilan. Membuat instrumen untuk menata keterhubungan antar gagasan. Ini juga keterampilan. Keterampilan. Bapak Ibu, untuk membedakan mana itu indikator pengetahuan dan keterampilan, kita lihat dari KKO-nya. Jika KKO yang digunakan adalah KKO pengetahuan, maka itu termasuk indikator pengetahuan. Sedangkan KKO membuat, mempraktekkan, menyusun, merancang, itu adalah KKO dari indikator keterampilan. Sekarang yang keterampilan kita lihat ada 3. Yang sesuai dengan KD, bunyinya menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan. Berarti ini ada beberapa paragraf untuk menentukan atau untuk membentuk suatu keterhubungan antar gagasan ke dalam karangan atau tulisan. Jadi ini itu ada beberapa tulisan, nanti itu dijadikan satu menjadi teks, berarti ada beberapa paragraf yang memiliki keterhubungan. Kalau B, membuat tulisan yang memiliki keterhubungan gagasan dengan teks lain. Tidak, karena ini menata, berarti ditata, disusun, tidak dibuat, berarti yang B salah. Yang D, menyusun kerangka tulisan dari beberapa teks yang memiliki keterhubungan gagasan. Menyusun, berarti sama ini, menata, menyusun beberapa teks yang memiliki keterhubungan gagasan, benar. Kalau membuat instrumen untuk menata keterhubungan antar gagasan, tidak sesuai dengan KD. Jadi jawaban yang sesuai dengan KD adalah jawaban D. Jawaban D. Kita lihat, jadi untuk menjawab kita harus mampu menganalisis satu-satu dengan banyak berlatih. Nomor 40. Simpulan isi puisi tersebut adalah ada puisi tentang seonggok jagung di kamar. Takkan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya hanya berasal dari buku, tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai. Ini coba Bapak Ibu pasti sudah membaca puisinya. Dari puisi ini disimpulkan bahwa isi puisi tersebut itu menceritakan tentang apa? A, B, C, D, atau E? Tentang apa Bapak Ibu isinya? D. Isinya tentang D. Sekolah harus menyiapkan lulusan yang rendah hati dan dekat dengan masyarakat. Coba di puisi ini itu terdapat kata-kata. Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota seperti sekrup-sekrup di Schlumberger, Freeport dan sebagainya, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar teknik, kedokteran, filsafat, sastra atau apa saja ketika ia pulang ke rumahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi, bahwa ini itu menceritakan tentang banyaknya lulusan dari universitas itu yang tidak sesuai dengan keadaan di masyarakat. Jadi banyak lulusan filsafat di masyarakat tidak ada pekerjaan yang membutuhkan lulusan filsafat. Banyak lulusan dokter, tapi dokter susah mencari pekerjaan di kehidupan nyata. Jadi isinya menjelaskan tentang apa? Pendidikan harus memberikan
para lulusannya ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apa gunanya kedokteran, teknik, filsafat, sastra? Ketika ia pulang ke rumahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Berarti ilmu yang diperoleh di perkuliahan itu tidak bermanfaat, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nomor 41. Dalam pembelajaran menulis, dengan KD mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog naskah drama, guru membentuk siswa dalam sebuah kelompok. Kemudian siswa diminta mendiskusikan perilaku manusia dalam drama tersebut. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Berdasarkan rancangan pembelajaran tersebut, berikut ini penggunaan media yang tepat adalah ini untuk guru mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog naskah drama. Berarti itu dialog berbentuk film yang dapat dilihat siswa, di mana nanti siswa itu mendiskusikan perilaku yang dilihat dalam drama tersebut, dianalisis. Setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusi dari hasil pengamatan. Berarti yang mana Bapak Ibu media yang tepat? Video pementasan. Video pementasan drama adalah media yang tepat karena di sini anak dapat mengamati perilaku dari melalui beberapa dialog naskah drama. Kalau pementasan drama ini tidak berarti anak harus menyaksikan drama secara langsung, itu tidak. Simulasi drama tidak, naskah drama tidak, kumpulan buku drama juga tidak. Nomor 42. Pripun, sudah ngantuk atau masih semangat? Ini masuk ke muatan pelajaran matematika. Pripun Bapak Ibu, semangat? Lanjut, masih semangat? Lanjut, Bu. Masih semangat, Bu. Masih semangat. Untuk soal nomor 40. Ukuran 320 meter persegi. ukuran gambar. Coba dibuktikan bersama-sama dulu Ibu. Ukuran gambar dikalikan skala. Berarti panjangnya 40 kali 40 sama dengan 1600 cm. Dijadikan meter menjadi 16 sekarang lebar sebenarnya. Lebarnya pada peta 50 kali 50 sama dengan 2000 cm. Dijadikan meter dikurangi 35 dijadikan 15 berarti berapa? 9 per 15 dikurangi 3 5 per 15
dan nilai N kita masukkan ke dalam rumus SN seperti tadi yang menggunakan B. Berarti N per 2 sambil dioret-oret nggih Bapak Ibu di rumah, N per 2 dikalikan 2A ditambah dalam kurung N-1 kali B. Ayo dihitung bersama. SN-nya berarti S24. Yang dicari S24 jumlah selama besar tabungan selama 2 tahun, 24 bulan. N-nya 24 dibagi 2. Dikalikan 2 kali A-nya itu 50.000. Yang 50 ditambah N-nya 24 dikurangi 1 kali bedanya 5.000. Sekarang dihitung. 24 dibagi 2, 12 kali 2 kali 50.000, 100.000 ditambah 24 dikurangi 1, 23 kali 5.000 115.000. 100 ditambah 115 berapa? 215. 215. Berarti 12 kali 215.000. Jawabannya berapa? Hasilnya 80. B. 2.580.000. 2.580.000. Nggih, 2 juta. Kok sulit? 2.580.000. Jadi nggih, 80.000. Jadi jawaban dari tabungan selama 2 tahun adalah 2.580.000. 2.580.000. Ibu-ibu, bapak-bapak harus dapat membedakan. Kalau ada B-nya kita gunakan rumus ini. Jika tidak ada B-nya kita gunakan rumus yang pertama tadi. Okay? Sekarang nomor 48 tentang metode penelitian, metodologi penelitian. Urutan metode ilmiah. Urutan langkah-langkah dalam metode ilmiah. Urutan langkah-langkah dari metode ilmiah yang tepat adalah kita harus mengingatnya lagi urutan metode ilmiah. Metode ilmiah itu dimulai dari adanya permasalahan, adanya masalah. Setelah ada masalah itu kita rumuskan masalahnya apa. Setelah merumuskan masalah, di bab 2 kita menyusun hipotesis. Setelah menyusun hipotesis, jawaban sementara dari rumusan masalah, kita melakukan eksperimen pembuktian. Setelah melakukan eksperimen, mengumpulkan data terlebih dahulu. Setelah mengumpulkan data, melakukan eksperimen. Setelah melakukan eksperimen, menganalisis data. Baru setelah kita menganalisis data itu, kita membuat kesimpulan. Urutan jelasnya berarti ada masalah, kita rumuskan terlebih dahulu di bab 1. Di bab 2 kita cari hipotesisnya, kita tentukan hipotesisnya. Di bab 3 kita melakukan eksperimen, dan di bab eksperimen dan menganalisis data di bab 3 dan bab 4, di bab 5 kita buat kesimpulan. Jadi jawabannya adalah D. D. Urutannya adalah D. Ini tentang metode ilmiah. Sekarang nomor 49. Tentang pernapasan perut, di mana indikatornya hanya disuruh menjelaskan, menyebutkan, mengurutkan tentang pernapasan perut. Bapak Ibu, untuk memudahkan Bapak Ibu semua, kalau pernapasan perut
itu diawali dengan otot diafragma. Otot diafragma. Kalau pernapasan dada itu rongga dada. Otot antar tulang rusuk atau otot rongga dada. Itu kata kuncinya. Yang kedua, dalam pernapasan perut itu ada 2 tahapannya. Tahap inspirasi. Inspirasi itu masuknya udara. Sedangkan ekspirasi itu adalah keluarnya udara melalui proses pernapasan. Jika inspirasi masuknya udara, itu otot diafragmanya mengalami kontraksi. Kalau inspirasi udara masuk itu berkontraksi. Diafragmanya itu turun atau datar, volume rongga dadanya itu menjadi besar, mengembang, sehingga tekanan udara itu kecil, udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan fase ekspirasi, keluarnya udara dari perut, dari tubuh kita, itu diawali dengan kebalikannya. Kalau tadi otot tulang, otot diafragmanya itu berkontraksi, kalau ini berarti otot diafragmanya berrelaksasi. Otot diafragmanya berrelaksasi. Setelah otot diafragmanya berrelaksasi, diafragmanya menjadi besar, mengembang. Diafragmanya mengembang. Setelah mengembang, volume rongga dadanya menjadi kecil. Volume rongga dadanya menjadi kecil, mengecil. Tekanan udaranya menjadi besar dan udara dari dalam perut bisa keluar. Udara dari dalam tubuh bisa keluar. Itu proses pernapasan ekspirasi dalam pernapasan perut. Jadi sekarang ada pernyataan kita urutkan. Berikut ini yang terjadi saat kita bernapas. 1. Otot antar tulang rusuk berelaksasi. Kalau otot antar tulang rusuk tadi pernapasan apa Bapak Ibu? Pernapasan dada. Nggih. Kalau diafragmanya berkontraksi, berarti ini salah, tidak dipilih karena ini ekspirasi. Kalau berkontraksi otot diafragmanya, berarti ini saat inspirasi. Yang benar, yang pertama adalah diafragma berrelaksasi. Berarti yang benar pertama adalah nomor 3. Setelah otot diafragma berrelaksasi, diafragmanya menjadi membesar. Itu nomor berapa? Diafragma menjadi membesar dan volume rongga dadanya mengecil. Volume rongga dada mengecil. Berarti nomor 4. 3, 4. Setelah mengecil, itu tekanan udara dalam paru-paru ini membesar, tekanannya menjadi besar, menjadi naik. Berarti nomor 6. Dan setelah naik, udara itu keluar dari paru-paru. Berarti urutannya ekspirasi itu 3, 4, 6, 8. Diingat besok. Jika pernapasan perut itu kata kuncinya ada kata otot diafragma. Ini adalah pernapasan perut. Jika inspirasi udara masuk itu otot diafragmanya berkontraksi. Jika mengeluarkan udara ekspirasi otot diafragmanya berrelaksasi. Diafragmanya saat inspirasi, saat masuknya udara itu turun datar. Sedangkan saat mengeluarkan udara ekspirasi itu mengembang menjadi besar. Volume rongga dadanya besar saat inspirasi, sedangkan saat mengeluarkan udara volume rongga dadanya itu menjadi mengecil. Di mana jika inspirasi tekanannya dari
dari dalam itu kecil, kalau saat ekspirasi tekanan udaranya dalam paru-paru itu tekanan udara dari paru-paru itu membesar sehingga udara bisa masuk saat inspirasi dan udara bisa keluar saat ekspirasi. Yang diingat otot diafragma. Kalau depannya tidak otot diafragma berarti salah. Ngoten nggih. Nomor 50. Lambung menghasilkan asam lambung yang berfungsi untuk asam lambung itu berfungsi untuk apa? Bapak Ibu. Apakah untuk membantu mencerna makanan menjadi partikel yang lebih kecil, membantu pergerakan makanan melalui lambung, memecah makanan secara kimiawi, membunuh bakteri dalam makanan, membantu kerja enzim pada usus halus? Fungsinya yang mana? Asam lambung itu Membantu pergerakan makanan melalui lambung. Asam lambung. Kalau membantu pergerakan makanan melalui lambung ini adalah gerak peristaltik, meremas-remas makanan di dalam lambung. Kalau ada sebutan asam lambungnya itu naik, berarti itu di dalam lambung itu kemampuan untuk mengubah protein, mengubah makanan menjadi protein untuk mengaktifkan enzim pepsin itu rendah. Sehingga jika proteinnya tidak bisa diubah dengan baik, pepsinnya itu tidak bisa bekerja secara maksimal. Ketika asam lambungnya naik, kemampuan untuk mematikan bakteri di dalam makanan juga tidak baik. Jadi asam lambung di sini itu berfungsi untuk membunuh bakteri dalam makanan. Kita lanjutkan besok untuk indikator selanjutnya, nggih Bapak Ibu, atau kita teruskan? Besok Bu. Besok Bu. Nggih, berarti pembelajarannya cukup sampai nomor 50 nggih, kita lanjutkan besok nggih. Siap, cukup sampai di sini ya. Jadi dari apa yang kita pelajari hari ini perlu kita ingat, yaitu tentang itu kompetensi pada guru. Selain kompetensi pada guru, yang harus kita ingat adalah macam-macam teks. Ada teks eksplanasi, teks eksposisi, ini yang sering keluar Bapak Ibu. Selain mengingat teks eksplanasi dan teks eksposisi dan bagaimana caranya menentukan tadi, kita juga harus memahami teks fiksi dan teks non fiksi. Setelah itu kita dapat memilih, menyimpulkan puisi, dapat menentukan struktur teks. Setelah itu kita dapat memahami pembahasan masalah dalam muatan pelajaran matematika. Untuk bagaimana cara melakukan penjumlahan pada bilangan pecahan yang berpenyebut berbeda, kita menyelesaikan soal berkaitan dengan skala dan perbandingan, berkaitan dengan mencari jumlah suku N dan menentukan suku ke N. Untuk IPA-nya kita sampai pada pernapasan perut dan pencernaan. Pernapasan perut itu yang harus diingat adalah otot diafragma. Otot diafragma. Jadi kalau jawabannya besok tidak ada otot diafragmanya, itu langsung dilewati, dipilih yang otot diafragma pada tahapan inspirasi dan ekspirasi. Selain itu tentang metode ilmiah, urutannya ada merumuskan masalah, menentukan hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data, dan membuat kesimpulan.
konstruktivisme, pendekatan konstruktivisme yang sering keluar pada pembelajaran matematika itu adalah menemukan pengetahuan sendiri dengan cara beberapa proses atau tahapan dalam penggunaan metode ilmiah, mulai dari mengamati, mengumpulkan data, sampai menarik kesimpulan di tahap akhirnya. Demikianlah pembelajaran kita malam ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama di malam hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mematikan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian pembelajaran yang kedua hari ini. Selanjutnya langsung saja nggih. Karena sudah malam, kami tutup saja. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda. Oke, selamat beristirahat.